dulu Ibu Itanya. Hai Ibu Ita. Hai sahabat cerdas, saya Kak Eca. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali. pagi. Selamat jumpa kembali. Gimana Ibu Ita kondisinya hari ini? Semoga baik ya. Baik, baik. Baik pastinya. Karena Ibu Itanya sudah siap loh untuk mengajar sahabat cerdas semuanya. Oh ya Kak Eca lupa, sebelum Ibu Ita mulai, ada baiknya ya bagi sahabat cerdas semua yang mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas, siapkan dulu buku tema kalian. Kalau memang tidak ada, bisa tuh dilihat di download di download buku Siswa. buku siswa tema satu untuk kelas 3. Jadi untuk hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik yang pertama. Untuk subtemanya subtema yang pertama juga untuk kelas 3 ya. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, kita tetap stay untuk mendengarkan pembelajaran hari ini dan semoga ya kalian semua dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, kalau gitu langsung saja ya sahabat cerdas, kita mulai pembelajarannya bersama dengan Ibu Ita di saat ini. Terima kasih Kak Eca. Halo sahabat cerdas, sekali lagi Ibu menyapa ya. Semua sehat? Yang pasti semua sehat. Seperti biasa, kita akan kembali mengikuti kegiatan pembelajaran di hari ini. Kita masuk untuk berpindah ke kelas berikut, kelas 3. Yang pastinya di tahun ini sahabat cerdas sudah pasti memperoleh laporan pendidikan untuk tingkat SD pada tanggal 20 nanti, dan kita akan masuk untuk mengikuti pembelajaran pada semester pertama. Nah, di hari ini Ibu Ita akan membawakan materi untuk kelas 3 semester 1 tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sahabat cerdas yang ada di rumah, baik yang mengikuti siaran pembelajaran lewat radio maupun televisi, Ibu Ita mau tanya dulu. Berbicara tentang makhluk hidup, coba siapa bisa bilang yang termasuk dalam kategori makhluk hidup itu apa-apa saja? Coba ayo. Ini juga pembelajaran pada kelas 2 semester 1. Nah, yang pastinya yang disebut makhluk hidup itu seperti pada gambar depan kulit buku yang Ibu tayangkan. Coba perhatikan yang menonton lewat televisi. Ya, ada manusia, ada juga ayam yang merupakan salah satu makhluk hidup, hewan. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang boleh sahabat cerdas perhatikan di layar TV yang Ibu sudah tampilkan. Nah, yang termasuk kategori makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan tidak boleh lupa ya, ini juga materi di kelas 2. Nah, untuk tema 1, subtema 1 kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, Ibu akan meminta Kak Eca memutarkan satu lagu. Kak Eca tolong lagu Cicak-Cicak di Dinding. Sahabat cerdas yang mendengarkan lewat radio dan televisi boleh menikmati lagu yang diputarkan oleh Kak Eca. Silakan Kak Eca.
Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Iya, terima kasih Kak Eca untuk lagunya yang sudah diputarkan. Tadi sama-sama kita sudah dengarkan ya sahabat cerdas, lagu Cicak-cicak di dinding. Cicak merupakan salah satu hewan. Nah, yang tadi sudah kita sebutkan sama-sama, hewan termasuk makhluk hidup. Dari lagu tadi kita bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, contohnya cicak. Di gambar yang sudah boleh Ibu tayangkan ada lagu Cicak di dinding dengan kata-katanya. Nah, coba sahabat cerdas perhatikan pada layar TV, dan yang di rumah lewat radio bisa memperhatikan pada buku tema 1 subtema 1 pembelajaran pertama. Nah, di sini pada lagu Cicak-cicak di dinding, sahabat cerdas bisa melihat bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Coba ayo. Nah, kita jawab sama-sama ya. Pada lagu Cicak-cicak di dinding, Ibu ulang kalimatnya ya. Untuk lagunya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kalau kita lihat sama-sama, Ibu bersama dengan sahabat cerdas, ciri-ciri dari cicak di sini pada lagu ini adalah bergerak. Cara bergerak cicak yaitu dengan cara merayap. Sahabat cerdas pasti sudah bisa melihat, dan selesai ini bisa melakukan percobaan, bisa lihat cicak bergerak dengan cara apa, dan sudah menjadi kebiasaan, dan sahabat cerdas sudah tahu itu cicak bergerak dengan cara merayap. Itu salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu cicak. Yang berikut, pada lagu ini apa yang menjadi makanan dari cicak? Coba. Ya, pastinya nyamuk. Jelas pada lagu ini. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Hap berarti cicak memakan nyamuk tersebut. Nah, ciri-ciri dari cicak juga selain bergerak, dia memerlukan makanan. Sama juga seperti kita sebagai manusia, sebagai sahabat cerdas. Kalau bangun pagi pasti minta, mama, mana sarapan paginya? Bubur dengan telur, nasi dengan telur ceplok, atau minta susu dengan roti. Nah, seperti cicak yang merupakan makhluk hidup, sama juga dengan kita sebagai manusia. Manusia juga bergerak dengan cara berpindah tempat, berjalan, melakukan kegiatan berlari, atau mengangkat beban dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Kalau manusia juga mengalami ciri-ciri. Manusia mempunyai ciri-ciri berkembang biak. Berkembang biak itu memperbanyak keturunan. Nanti kalau di kelas besar lebih sahabat cerdas bisa belajar lebih terperinci lagi. Nah, sebagai makhluk hidup, manusia juga selain bergerak, dia memerlukan makanan. Nah, coba Ibu mau tanya dulu. Coba sahabat cerdas pegang hidung sahabat cerdas. Dijepit ya, rapat. Kalau yang melihat pembelajaran lewat siaran TV, seperti yang Ibu contohkan nih, mulut ditutup. Bisa bernafas atau tidak? Nah, yang pasti tidak. Sudah Ibu praktekkan nih. Ya. Jadi, selain bergerak, memerlukan makanan, berkembang biak, makhluk hidup juga mempunyai ciri-ciri yaitu bernafas. Nah, hal ini juga dialami oleh cicak. Dia juga harus bernafas. Ini adalah beberapa contoh ciri-ciri dari hewan cicak.
Perhatikan gambar yang Ibu tayangkan lagi. Gambar cicak. Sangat jelas ya. Setelah memperhatikan kembali share lagu cicak di dinding, berdasarkan share lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri seperti yang tadi Ibu sampaikan. Dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Nah, makanan cicak tadi adalah nyamuk. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan sahabat cerdas setelah mendengarkan lagu yang dinyanyikan, atau nantinya lagu ini dinyanyikan ya selesai pembelajaran, boleh dinyanyikan bersama mama, papa, kakak yang ada di rumah. Nah, lagu ini gampang kan dan pasti sudah dihafal, mudah untuk diikuti. Nah, ini tadi Ibu sudah jelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup, salah satunya cicak, yaitu dapat bergerak dengan cara merayap, membutuhkan makanan, dan salah satu jenis makanan dari cicak adalah nyamuk. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan satu gambar hewan lagi. Coba perhatikan. Gambar apa ini? Ayo. Yang pasti ini adalah gambar ikan, semua tahu. Adik yang masih kecil pun, yang masih berumur 3 tahun pun sudah tahu bahwa ini adalah hewan yang namanya ikan. Nah, ikan mempunyai ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan cicak. Bernafas, bergerak, namun cara bergerak ikan yaitu dengan cara, coba siapa bisa bilang? Nah, ikan bergerak dengan cara berenang. Selain berenang, ikan juga harus bernafas, memerlukan makanan, dan berkembang biak. Kalau manusia berkembang biak atau menambah keturunan dengan cara apa? Coba Mama dan Papa mendampingi, bisa menjawab juga, membantu sahabat cerdas di rumah. Ya, kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kalau dua contoh hewan yang Ibu tampilkan tadi, yang Ibu tampilkan tadi untuk sahabat cerdas lihat pada layar atau pada buku tema, cicak dan ikan. Apa kira-kira yang menjadi kesamaan dari kedua hewan ini? Nah, yang menjadi kesamaan dari kedua hewan ini adalah pada cara berkembang biaknya. Cicak dan hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Benar kan? Siapa sudah lihat telur cicak? Pasti semua sudah lihat. Seperti bentuknya bulat, memiliki cangkang yang tidak terlalu keras seperti telur ayam, tapi dia kecil. Nah, kalau telur ikan, siapa sudah lihat? Yang pasti Ibu tahu, pasti semua sudah lihat. Kalau Mama pulang pasar membeli ikan, sahabat cerdas bisa lihat. Kalau Mama membersihkan ikan, bisa lihat. Ma, mau lihat dulu telur ikan yang bagaimana. Nah, telur ikan itu bentuknya bulat kecil-kecil, tapi banyak sekali dalam satu kantung. Bisa beribu-ribu telur ikan. Contohnya, kalau ikan mas itu dia bertelur lebih dari 1000 telur ikan. Nah, ini merupakan kesamaan dari makhluk hidup kedua hewan tersebut, cicak dan ikan. Jadi perbedaannya ada pada jenis makanan, kemudian cara bergerak. Nah, persamaan yang paling ditekankan di sini bagi Ibu adalah cara berkembang biak, yaitu dengan cara bertelur. Ya, kita lanjut. Dari kedua hewan tadi, dan juga apa yang sudah Ibu boleh sampaikan sedikit tentang makhluk hidup, yaitu manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, kita dapat melihat bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah sebagai berikut. Semua perhatikan pada layar, boleh dicatat. Yang di rumah lewat radio boleh dicatat. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bergerak atau berpindah tempat, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah memerlukan makanan. Makanan sangat berguna dan mempunyai fungsi bagi makhluk hidup.
Kalau bagi manusia, agar dia kuat untuk bekerja, bisa melakukan segala aktivitas, kalau dia mengkonsumsi makanan dengan baik, dia kenyang, pasti dia punya kekuatan untuk melakukan segala hal. Sama juga dengan hewan dan tumbuhan. Yang berikut, ciri yang ketiga dari makhluk hidup adalah berkembang biak, memperbanyak keturunan. Nah, sahabat cerdas, selain ciri-ciri makhluk hidup dengan cara berkembang biak dari kedua hewan tersebut yang boleh disampaikan, sahabat cerdas bisa melihat lagi pada buku tema ya, selesai pembelajaran di hari ini. Yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah bernafas. Ini sangat penting bagi makhluk hidup. Nah, sudah? Boleh mencatat ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak atau berpindah tempat. Yang kedua, memerlukan makanan. Ketiga, berkembang biak. Yang keempat, bernafas. Harus diingat ya, ciri-ciri makhluk hidup harus diingat. Harus ada di luar kepala, tidak boleh lupa. Karena untuk subtema berikutnya tetap berlanjut, dan kalau sahabat cerdas nantinya berpindah ke kelas berikut, materi ini tetap diajarkan, diperluas lagi. Ya, Ibu rasa sudah cukup ya, kita lanjut. Nah, dari tadi salah satu jenis ikan yang Ibu sebutkan yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Nah, coba sahabat cerdas bayangkan saja, telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak kan? Nah, saat ini kita akan belajar juga tentang cara menulis dan membaca bilangan 1000. Ya, coba sahabat cerdas perhatikan pada layar yang sudah Ibu tampilkan, cara menulis dan membaca bilangan 1000. Yang lewat siaran radio bisa melihat pada buku tema, subtema 1 pembelajaran 1. Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan di bawah ini. Yang pertama, cara menulis bilangan 1.000 dibaca 1000. Dibaca 1000 karena bilangan 1000 terdiri dari 4 digit. Coba kita hitung sama-sama. Ada bilangan 1, kemudian ada bilangan 0 sebanyak 3 kali. Nah, tadi Ibu sudah bilang 1000 itu terdiri dari 4 digit. Kalau 100, 3 digit. Nah, kita sudah belajar untuk pada kelas 2 itu subtema 1 sampai tema 8 tentang nilai tempat. Nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara menulis dan membaca bilangan 1000. Untuk bilangan yang pertama 1000, tadi Ibu sudah sama-sama sampaikan kepada sahabat cerdas. 1000 ditulis 1.000 dan dibaca 1000. Perhatikan pada tayangan yang Ibu tayangkan ya, pada slide di TV. Yang kedua, 2000 ditulis 2.000 dibaca 2000. Yang ketiga, 3.000 dibaca 3000. Yang keempat, 4.100 dibaca 4100. Yang berikut, kita ulang ya. Ya. Yang berikut 4.250 dibaca 4250. Berikut 5.500 dibaca 5500. Berikut 6.050 dibaca 6050. Ingat ya, 6.050 dibaca 6050.
Berikut 7.150 dibaca 7.150. Dan yang terakhir 10.000 dibaca 10.000. Ya, sahabat cerdas yang pastinya sahabat cerdas sudah tahu, sudah kenal mata uang ya, baik itu uang logam maupun uang kertas. Kalau uang kertas angka ribuan, sahabat cerdas sudah, apalagi sudah duduk nantinya berpindah ke kelas 3, sudah tahu nilai daripada mata uang. Nah, yang sudah Ibu tampilkan di sini adalah cara menulis bilangan 1000 dan cara membacanya. Jelas kan? Yang lewat radio bisa melihat pada buku tema subtema 1 pembelajaran 1 tentang cara menulis bilangan 1000 dan cara membaca. Harus diingat ya. Iya. Nah, di sini ada 3 tugas yang boleh sahabat cerdas kerjakan. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. Jadi yang Ibu tayangkan di sini adalah bilangan 1000 yang belum lengkap, harus dilengkapi. Soal nomor 1, 1000, 2000, 3000, titik-titik, 5000. Sahabat cerdas bisa melengkapi dengan bilangan yang berikut. Yang kedua, nah, contoh soal yang kedua, 1500, 2500, titik-titik, 4500, titik-titik. Soal yang ketiga, 2000, 4000, titik-titik, titik-titik, 10.000. Sekarang kita akan belajar bersama ya. Untuk soal nomor 1, kita sama-sama kerjakan. Sahabat cerdas bisa memperhatikan pada layar, dan yang di rumah boleh mendengarkan dengan baik. Ada contoh soalnya pada buku. Nanti kita akan mengisi jawabnya secara bersama-sama. Bagaimana cara melengkapi bilangan di bawah ini. Untuk soal pertama, 1000, 2000, 3000, titik-titik, 5000. Untuk melengkapinya berarti bilangan di bawah ini merupakan bilangan kelipatan 1000 atau penjumlahan 1000. Nah, dari 3000, bilangan berapa yang harus kita isikan pada titik-titik yang ada ini? Ya, sudah sama-sama sudah Ibu tampilkan di sini, bisa sama-sama dilihat 4000 kemudian 5000. Ini merupakan bilangan kelipatan 1000 atau penjumlahan 1000. Untuk jawaban nomor 2, 1500, 2500, titik-titik. Nah, di sini Ibu sudah mengisi jawabannya 3500, 4500, 5500. Nah, 2 jawaban sudah terisi pada contoh soal nomor 2. Jawaban yang diisi ini merupakan bilangan kelipatan 1000 atau penjumlahan dari 1000. 1500, 2500 tambah 1000, 3500. 4500, 3500 tambah 1000, 4500. 4500 tambah 1000, hasil yang terakhir 5500. Benar atau tidak? Nanti dijumlahkan. Selesai ini boleh didampingi oleh mama dan papa untuk bisa mengulang kembali materi yang sudah boleh Ibu sampaikan. Ya, berikut untuk soal nomor 3. Sahabat cerdas yang lewat siaran lewat radio bisa mendengarkan. Ada pada buku tema juga. Soal nomor 3, 2000, 4000, 6000, 8000, 10.000. Nah, ada 2 titik-titik yang boleh kita isikan dengan bilangan yang sudah Ibu tampilkan, bilangan 6000 dan 8000.
Pada soal nomor 3 ini merupakan bilangan kelipatan 2000 atau penjumlahan 2000. Jadi untuk soal nomor 3, 2000 ditambah 2000 hasilnya 4000. Ditambah 2000 hasilnya 4000. 4000 tambah 2000 hasilnya 6000. Perhatikan. 6000 tambah 2000 hasilnya 8000. 8000 tambah 10.000 tambah 2000 hasilnya 10.000. Benar ya? Nah, ini merupakan bilangan kelipatan 2000 atau penjumlahan 2000. Dari 3 soal ini dan jawaban yang sudah kita isi bersama, apa sudah bisa dipahami oleh sahabat cerdas? Ini juga sahabat cerdas sudah dapat di kelas 2. Bisa ya? Kalau masih belum jelas, selesai ini sahabat cerdas bisa membuka kembali pada channel YouTube, linknya BTKI Maluku untuk melihat pembelajaran SD kelas 3. Dan untuk sahabat cerdas yang mengikuti siaran pembelajaran lewat siaran radio, bisa yang punya HP Android, mama, papa, atau kakak bisa membuka kembali dan melihat bagaimana cara kerja atau cara mengisi 3 soal yang tadi Ibu sampaikan. Ada penjelasannya. Yang pertama merupakan bilangan kelipatan 1000, jadi dijumlahkan ya, 1000 tambah 1000 hasilnya 2000 untuk soal pertama, seterusnya. Kemudian pada contoh soal nomor 2 merupakan bilangan kelipatan 1000 juga atau penjumlahan 1000. Contohnya 1500 tambah 1000 hasilnya 2500 dan seterusnya. Nanti diulang ya. Untuk yang ketiga ini merupakan bilangan kelipatan 2000 atau penjumlahan 2000. Ibu rasa dengan pendampingan orang tua sahabat cerdas sudah bisa memahami apa yang boleh Ibu tampilkan untuk cara menulis dan membaca bilangan 1000. Nah, sahabat cerdas, untuk subtema 1 kita punya pembelajaran cukup sampai di sini. Nah, ini ada tugas yang Ibu berikan. Ada 8 soal yang boleh nantinya selesai ini sahabat cerdas kerjakan didampingi oleh mama, papa. Dan kalau belum jelas bisa dibuka kembali pada link YouTube, channel YouTube dari BTKI Maluku untuk melihat pembelajaran hari ini, untuk cara menulis dan cara membaca. Untuk soal yang pertama sampai soal yang keempat, ini bilangannya sudah Ibu tulis ya. Yang harus sahabat cerdas tuliskan adalah cara membacanya, ditulis dengan huruf. Untuk soal kelima sampai soal ke-8, yang di depan harus ditulis bilangannya. Nah, cara bacanya sudah ditulis, yang harus diisi adalah cara menulis bilangannya. Jelas ya? Untuk orang tua menjadi catatan penting saat anak menyaksikan siaran pembelajaran lewat televisi ataupun mendengarkan lewat siaran radio, orang tua harus tetap mendampingi, sehingga apa yang boleh guru sampaikan orang tua juga bisa memahami, dan selesai ini bisa mengajarkan ulang sebagai guru intip di rumah untuk sahabat cerdas. Nah, sambil menulis soal yang Ibu tampilkan, Kak Eca boleh memutarkan satu lagu untuk mengiringi sahabat cerdas menulis PR yang sudah boleh Ibu tampilkan. Yang di rumah bisa melihat pada buku tema, ada PR-nya untuk pembelajaran 1. Ya, silakan mengerjakan ya, menulis soalnya. Silakan Kak Eca. Bersorak, bertepuk,
Ibu rasa sahabat cerdas sudah bisa menyalin PR yang boleh Ibu sampaikan. Dan untuk yang mengikuti siaran pembelajaran lewat radio bisa melihat pada buku tema, atau bisa yang punya HP Android, mama, papa, atau kakak bisa membantu sahabat cerdas untuk melihat kembali PR dan materi yang Ibu Ita sudah sampaikan lewat channel YouTube BTKI Maluku. Dan kembali Ibu Ita ingatkan kepada orang tua, ini menjadi catatan penting. Sesibuk-sibuk apapun kita sebagai orang tua, kita bisa menjadi guru intip selama COVID-19 ini mewabah, selama kita belum beraktivitas seperti biasa. Tolong mendampingi sahabat cerdas saat mengikuti siaran pembelajaran, sehingga materi yang boleh guru sampaikan bisa dicerna, bisa dipahami oleh orang tua. Dan selesai ini, saat ada PR-PR yang diberikan, orang tua bisa mendampingi sahabat cerdas, bisa mengulang kembali materi yang sudah disampaikan oleh guru. Sampai jumpa lagi ya minggu depan, masih tetap tema 1 dengan pembelajaran berikutnya. Terima kasih sahabat cerdas, tetap semangat ya. Oke sahabat cerdas, nah dengan jumpa lagi ya dengan Kak Eca. Kak Eca ucapkan terima kasih bagi Ibu Ita yang sudah boleh memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya di hari ini. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, jangan sampai ya tadi tidak menyaksikan pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Ita. Karena tadi selain kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita juga diajarkan bagaimana caranya kita untuk menulis angka ribuan dan membacanya juga. Dan tadi juga ada 8 soal yang sudah diberikan Ibu Ita untuk dijadikan sebagai PR ya bagi sahabat cerdas semuanya. Jadi jangan hanya main-main di rumah saja, tapi melalui pembelajaran yang dilakukan oleh WL Par Belajar, sahabat cerdas semuanya diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas juga di rumah. Ya bantu-bantu ya supaya sahabat cerdas semuanya juga mengingat pembelajaran-pembelajaran dan melatih diri sahabat cerdas semuanya untuk lebih memahami pembelajaran yang diberikan. Jadi bagi sahabat cerdas, kalau tadi tidak sempat ya untuk menulis soal-soal yang diberikan, nah kalian bisa langsung melihatnya pada tayangan video pembelajaran untuk hari ini. Di situ nanti pada akhir tayangannya videonya akan langsung kelihatan soal-soal 8 soal yang diberikan oleh Ibu Ita tadi. Jadi selamat mengerjakan ya sahabat cerdas, semoga kalian semuanya dapat menjawabnya dengan jawaban yang benar ya. Karena Ibu Ita tadi kayaknya sudah memberikan pembelajarannya dengan sangat baik. Jadi bagi sahabat cerdas yang mendengarkan, otomatis ya kalian sudah dapat memahami semua pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Ita di hari ini. Dan terima kasih banyak Ibu Ita karena sudah boleh memberikan pembelajarannya. Sama-sama, dan Kak Eca. semoga di minggu depan Ibu Ita hadir lagi ya untuk sahabat cerdas semuanya. Jadi kita akan lanjut untuk subtema 2. Atau masih subtema? tetap subtema Oh, 1. masih tetap subtema 1 tapi pembelajaran 2 ya Ibu Iya. Ita. Oke, jadi subtema 1 pembelajaran 2 untuk kelas 3. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, kalau mau mendengarkan dan mau belajar bersama untuk lanjutan pembelajaran berikutnya, kalian stay di hari Selasa minggu depan ya, karena Ibu Ita akan hadir untuk kalian semua untuk melakukan pembelajaran bersama dengan kalian semua. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajaran yang pertama ya yang diberikan oleh Ibu Ita. Kita akan lanjut lagi dengan pembelajaran kita berikutnya. Tetapi Kak Eca akan puterin satu lagu bagi sahabat cerdas semuanya. Lagunya judul Teman Baru.